Baik, sekarang kita akan bahas soal nomor 2 tentang interferensi bunyi. Soalnya begini, dua pengeras suara yang koheren A dan B terpisah sejauh 3,6 meter. Seorang pendengar berada di titik C sejauh 2,7 meter dari pengeras suara B, demikian sehingga lintasan ABC membentuk segitiga siku-siku ya. Ya kalau dia membentuk segitiga siku-siku kita gambar aja dulu kayak gimana sketsa permasalahan pada soalnya. Jadi bentuknya akan seperti ini nanti ya. Ini pengeras suaranya koheren berarti sama di sini ya. A dan B katanya terpisah sejauh 3,6 meter. Berarti misalnya di sini A terus di bawah B gitu ya. Dia terpisah sejauh 3,6 meter. Kemudian seorang pendengar itu ada di titik C di sini yang terletak sejauh 2,7 meter dari pengeras suara di B. Demikian sehingga lintasan ABC ini membentuk segitiga siku-siku. Nah, kita cari dulu panjang AC di sini ya. Kita cari dulu panjang AC. Caranya gimana? Ini kita bagi 0,9 semua ya. 3,6 dibagi 0,9 itu 4. 2,7 bagi 0,9 itu 3. Berarti kalau segitiga ini siku-siku, triple Pitagorasnya kan 3, 4, 5 ya. Berarti yang ini 5 nih. Berarti panjang asli AC itu 5 dikali 0,9. 5 kali 0,9 berapa tuh? 4,5 ya. Jadi panjang ini 4,5. Nah, katanya kedua pengeras suara mengeluarkan bunyi dengan frekuensi sama, yaitu 95 Hz. Jadi di sini kasih tahu frekuensinya 95 Hz. Frekuensi pengeras suara A maupun frekuensi pengeras suara B. Dan cepat rambat bunyi di udara itu adalah 342 meter per second. Maka pendengar di titik C itu akan mengalami interferensi apa dengan beda lintasan sebesar berapa. Ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini soal tentang interferensi bunyi ya. Rumus dari interferensi bunyi itu sendiri adalah delta S, di sini beda lintasan, itu sama dengan M kali lambda, teman-teman. Ya, dimana beda lintasan itu ya, misalnya sini lintasannya ada 2 gitu ya, jadi S1 dikurang S2 ya. S1 dikurang S2 itu sama dengan M kali lambda. Gini. Dan satu interferensi dikatakan konstruktif. Jadi ada 2 interferensi, di sini ada 2 jenis ya. Interferensi itu bisa konstruktif kalau misalnya dia kelipatan bilangan bulat. Ya, kelipatan M. Misal 1 lambda gitu ya. 2 lambda, 3 lambda dan seterusnya. Nah, destruktif kalau misalnya kelipatan setengah ya nilai M-nya. Destruktif. Jadi kalau misalnya M-nya kelipatan setengah. Jadi misalnya ini M kurang setengah gitu ya. M kurang setengah dari lambda. Jadi setengah lambda. Terus 3/2 lambda ya. Terus 5/2 lambda gitu ya. Pokoknya bukan bilangan bulat. Ini pasti interferensinya destruktif. Gitu ya. Kalau misalnya 2/2 lambda kan jadi 1 lambda ya. Itu interferensinya pasti konstruktif, bukan destruktif. Gitu. Nah, di sini lihat beda lintasan yang didengar oleh pengamat. Titik C berapa nih ya? Teman-teman perhatikan di sini panjang S1-nya itu berapa di sini ya? Kalau kita lihat itu S1 itu yang ini ya. Jarak dari A ke C itu 4,5. Kan pendengar di titik C mendengar bunyi dari sumber A itu pada jarak 4,5, kemudian dari titik B pada jarak 2,7. Gini ya. Berarti beda lintasannya di sini tinggal kita tulis aja. 4,5 dikurangin 2,7 sama dengan M dikali lambda. Nah, lambdanya bisa kita peroleh dari cepat rambat bunyi di udara dan frekuensi yang diketahui di sini. Kan hubungan antara lambda, frekuensi, dan cepat rambat bunyi itu adalah V per F ya.
Jadi nanti kita ganti aja 4,5 dikurangi 2,7-nya dengan 1,8. Ini sama dengan M dikali lambdanya berarti 342 dibagi 95. Berapa nih ya? Hitung sebentar aja ya, nanti kita dapat hasilnya. Kita dapat hasilnya 3,6. Jadi nilai M-nya di sini, M-nya berapa tuh? 1,8 dibagi 3,6. Setengah kan? Setengah kali panjang gelombang, setengah lambda nilai M-nya. Berarti kita bisa simpulkan nilai, karena nilai M ini setengah, interferensinya pastilah interferensi destruktif gitu ya. Interferensi destruktif karena dia kelipatan setengah gitu. Dan ininya setengah lambda gitu ya, delta S-nya. Sehingga opsi yang tepat di sini jelas yang B ya. Jadi di sini delta S-nya itu sama dengan setengah lambda.